Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي جعل سنفر رمضان وفضوته العالم وستر وبصر على ذات الأخير والأوقات وبشر في جميع الفتسائر قد حكت تشبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهذا من قال ربي الله وصوم ما استطاع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل ما صلى وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وتنت الغرام ومصحبه في الظلال أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعة وترك الأثم فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat yang mulia ini, bersama-sama kita senantiasa berikhtiar untuk terus menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. yakni dengan senantiasa memerhatikan dengan sungguh-sungguh sekaligus melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, sehingga kelak kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dalam hitungan hari kita akan ditinggalkan oleh bulan suci, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan kita tak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Dalam menjalani Ramadan, setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kami sampaikan dalam jumpa ini. Sekaligus bahwa topik khutbah Jumat hari ini yaitu mengevaluasi capaian Ramadan kita. Ada dua jenis manusia setelah melewati bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu kelompok orang yang mengerti, memahami, dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka berpuasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, menegakkan sholat, terutama sholat malam. Maka dari yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menahan diri, menahan nafsu. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan gelar yang dijanjikan Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Kelompok orang dari jenis yang pertama ini disebut ahlullah. Mereka akan menjadi orang spesial di hadapan Allah pada waktu bumi ini sudah diganti, bukan bentuk bumi lagi. Langit sudah diganti, sudah tidak berbentuk langit lagi ya seperti kita saksikan. Dunia ini sudah rusak, lantak, di mana para manusia telah memasuki era baru yaitu akhirat. Hasil tanaman amal-amal hamba mulai ditampakkan. Penuh keringat ibadah mereka selama di dunia, maka akan digaji dengan ganjaran dan gaji yang berlipat ganda.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ia surat Al-Imran ayat 185. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira, bersukaria, bersukacita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu la'allakum tattaqun, di mana Allah menjanjikan bisa memandang Allah. Bagaimana Allah firmankan, wujuhu yaumainin nadhira, wajah-wajah yang hari itu, yaitu di hari kiamat, wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Via surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari itu pula malaikat bergembira melihat orang-orang mukmin mereka masuk ke surga dari pintu, semua pintu yang disediakan. Ini adalah khusus spesial bagi hamba Allah yang suka berpuasa, khususnya bulan Ramadan. Atas buah kesabaran mereka menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan maksiat, meninggalkan maksiat, khususnya di bulan Ramadan, serta mereka juga sabar menjalankan ibadah, termasuk ibadah malam dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga atas kesabaran mereka dikatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad dar. Artinya, malaikat-malaikat itu mengucapkan, kesejahteraan, keselamatan buat kalian, yaitu pahala berkat kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari amal perbuatan itu. Qiyas Ar-Rab ayat 34. Tidak jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada malam pertama Ramadan, Allah memandang kepada semua umat Muhammad, dan barang siapa yang pernah dipandang oleh Allah di malam pertama Ramadan tidak pernah disiksa selamanya. Subhanallah. Yang kedua, mulut orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Yang ketiga, setiap sehari semalam selama Ramadan, para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah bersabda kepada surga, persiapkan tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hamba-hambaku yang meluangkan diri, meninggalkan kerepotan atau hiruk pikuk duniawi, kemudian sibuk menuju pada kemurahanku. Dan ini paling penting, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kelima, bahwa pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa mereka semua. Mendengar Rasulullah SAW menyatakan tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, Ya Rasulullah, ayya Lailatul Qadri, apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Qala, la awan tara ila ummati ya'maluna fa idza baragu min a'malihim wufu ujurahum. Rasulullah menjawab, bukan. Apa kamu tidak melihat para pegawai karyawan yang sedang bekerja, ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka akan mendapatkan gajian sebagai balasan. Bagaimana dalam kitab Syu'abul Iman halaman 3331. Pada intinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'alamu nafsun wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti
yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan khususnya selama bulan Ramadan. Qiyas As-Sajdah ayat 17. Tidak cinta rahimahumullah. Sedangkan kelompok atau jenis manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini pun dibagi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar kesombongan. Mereka tidak mau berpuasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang-orang yang seperti ini sebagaimana difirmankan Allah, Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tafatahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil qiyadi wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapannya, sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit dan tidak pula masuk surga. Sehingga untuk masuk ke lubang seperti bagaimana masuk lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya salah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina jinak. Qiyas Al-Mu'min ayat 60. Satu kelompok lagi yaitu orang-orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak Ramadan dengan baik, namun tidak disadari dengan kesombongan, tidak didasari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan, kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi mereka kalah dengan serangan nafsu amarah mereka. Mereka adalah termasuk orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Qiyas An-Nisa ayat 28. Pada kelompok ini ketika mereka meninggalkan kewajiban puasa, sembari mereka bermunajat kepada Allah, Ya Allah, saya sedang sembrono, tidak mengindahkan perintah-Mu, maka kami kalah dengan godaan hawa nafsu, godaan yang saya teramat berat. Semoga Engkau mengampuni kami, berikanlah tobat kami. Maka tidak diragukan lagi, Allah pastinya akan mengampuni mereka sebab atas pertobatan yang benar. Pada suatu hadis qudsi sahih Allah berfirman, Adnal wasbil dan faqula Allah ba'firli dan aina faqula tabaraka wa ta'ali adna ba'abdina danban fa'alima anna lahu rabbana ghafirul danba. Yang artinya ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, dan hambaku yang melakukan dosa, dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampuni dosa, maka Allah tidak akan fulan untuk mengampuninya. Hal penting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah jika ada hamba melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diikuti dengan menyesal, kemudian minta ampun kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, maka Allah akan mengampuni mereka. Dosa yang sangat besar adalah apabila ada orang bermaksiat kepada Allah, namun motifnya dia sombong kepada Allah, tidak mau merunduk dan mengakui kesalahannya kepada Allah, padahal nyata-nyata yang ia kerjakan adalah kesalahan dosa sebagaimana seperti yang seperti ini tentunya sangat berbahaya. Berbeda apabila dalam hati kecil selalu merasa bersalah, namun ternyata tergelincir secara berulang, gelisah, meminta ampun, menyesal, dan bertobat. Walaupun demikian Allah akan memberikan ampunannya karena memang manusia tempat kelemahan dan ia tidak bisa membentengi pribadinya masing-masing 100%, masing-masing sesuai dengan kekuatan iman yang tentunya tidak sama.
Apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita bermunajat kepada Allah. Tahu membuat antus kepada Allah. Karena Allah sampaikan pada sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis. Awalu Ramadan akhiratun wa usatirum balfiratun wa akhiratun finan nar. Maka di tepi hari Ramadan yang terakhir ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana konsekuensinya secara syariat. Apabila ada yang meninggalkan ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan bagaimana yang Allah perintahkan, akan disurgakan, ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Pada puncaknya kita mendapatkan sebelah bagaimana Allah janjikan, yaitu sebagai insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير لكم وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في هذا اليوم الكريم ونفعني واشتركم ببابه من الصلاة والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Let's let the Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullaha fima nakrahu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanaa bi malaikatin bi qudsihi. وقل تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحبه وسلمك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنباء الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر مع نصر الدين واخذل مع قتل المسلمين وذل وذكر حتى الدين وأذل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والبحر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.